Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah. Salam yang seharusnya kita sampaikan para sahabatnya dan para keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Wali Kota dan jajarannya, ikhwan dan akhwat pengamal Allah yang berkesempatan hadir meluangkan waktu dalam pertemuan ini. Kunjungan kita kemari adalah suatu kunjungan silaturahim yang memang kunjungan itu datang dengan tiba-tiba karena saya itu baru bisa memberitahu kepada satu surau kalau sudah sampai ke kandang pesawat selalu ada saja yang menjadikan perubahan. Seperti contohnya barusan ini ketika pertama hari Kamis di Medan, hari pertama saja sudah mendaftar 1.000 orang, 350 orang ditolak. Tapi hari itu juga saya berangkat tiba-tiba ke Jakarta, dan di Jakarta ada pula suruh 8 orang, dan saya di situ khotbah Idul Adha. Padahal saya telah khotbah selama lebih kurang 3 tahun tidak pernah khotbah. Tiba-tiba saja rencana seminar di Jakarta tanggal 6, tanggal 7, rupanya tanggal 16, tanggal 17 Februari, maka kita berkesempatan ke surau-surau. Semalam baru pula kita putuskan bahwa kita besok berangkat ke Palu, padahal rencana kita hanya ke Samarinda saja. Tentu saja ini adalah suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat bagi kita semua. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Tariqatullah secara ilmiah. Tariqatullah ini sebenarnya adalah ilmiah batin, karena di seluruh Indonesia banyak kita yang berjumpa dengan ayat satu kita. Tapi di mana daerah getaran Fitrullahnya itu sama, menunjukkan itu ada batinnya, dan agama itu batinnya. Agama tanpa batinnya itu bisa dipelajari oleh otak. Kalau itulah yang kita andalkan dengan otak, tentunya semua peraturan-peraturan yang dibuat Rasul tidak diikut. Tetapi karena iman kepada Rasul baru diikut. Sekarang agama dan otak ada S1, S2, S3. Kajiannya tetap keluar, ilmu-ilmu barunya tetap keluar, tapi perubahan masyarakat tidak terjadi. Kalau zaman Rasul dulu, keimanan dahulu, itulah tarikat ini. Hati dahulu, kepatuhan kita kepada ayat guru yang telah langka dalam agama Islam. Walaupun ini adalah amalan zikrullah, kita tak pernah menanya siapa guru ayat, kita tak pernah menanya apa sekolah ayat guru, tapi kita yakin itulah yang sebenarnya agama itu. Tapi dalam kesempatan ini ada baiknya juga saya menyampaikan secara ilmiah tentang Tariqatullah yang ada gunanya bagi orang sekalian. Ternyata ada pula slide, maka kita siapkan juga slide tersebut. Kakak-kakak dan abang-abang majelis zikrullah yang berbahagia. Kalau kita berkata tentang Tariqatullah, banyak menimbulkan pro dan kontra. Karena kata-kata tarikat ini zaman Nabi tidak ada. Seperti fikih tidak ada zaman Nabi. Usuluddin, tarbiyah itu zaman Nabi tidak ada. Hanya saja karena ilmu Nabi itu demikian luas, tak semua orang sanggup mempelajari semua ilmu Nabi. Dipilah-pilah itu. Ada fikih, itu saja dipelajari, ada tarbiyah, ada usuluddin. Begitulah namanya tarikat. Tetapi pekerjaannya ada zaman Nabi. Maka itu kalau kita sebut majelis zikir,
Semua orang mengerti. Karena zaman Nabi ada majelis zikir. Itulah yang kita laksanakan. Karena tujuan daripada majelis zikir ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita telah dekat kepada Allah, baru agama itu bermakna. Mukjizat-mukjizat dalam ayat suci Al-Quran, semua orang bisa membacanya. Orang Kristen yang Yahudi, Nasrani bisa membacanya, atau orang Arab. Tentu tidak bermakna, tergantung iman mereka itu. Iman inilah yang perlu kita asah, sehingga iman itu menjadi kekasih Allah. Apabila iman itu telah sampai dengan mendekatkan diri kepada Allah, baru bermakna ayat suci Al-Quran dapat menjadi senjata. Maka terjadilah apa yang dimaksud kebesaran-kebesaran ilahi, seperti yang sudah ayahanda kita itu kalau dia itu naik haji ke Mekah, kejadian-kejadian gaib akan diterimanya, karena beliau adalah seorang yang hidup di dua alam zahir dan alam batin. Yang kita laksanakan zikrullah menyebut nama Allah karena ada sebahagian sahabat mendengar Rasul berkata, belum dikiamatkan dunia kalau masih ada orang menyebut nama Allah. Ini dilaksanakannya. Kalau diikuti oleh sahabat yang lain, mereka duduk melingkar. Kenapa mereka duduk melingkar? Karena Rasulullah berkata, kalau ada kebun surga, masukilah. Apa itu kebun surga? Itu zikir orang yang melingkar yang menyebut nama Allah. Itulah kedua hal. Yang ketiga, kita memakai imam rohani. Dalil yang memang banyak secara tersirat dalam ayat suci Al-Quran. Yang pertama kita lihat Rasulullah SAW sebagai contoh. Setelah ditakdirkan menjadi Rasul, dipersiapkan dari dalam kandungan bahkan sebelumnya. Waktu dia kecil dia telah dimandikan, dibersihkan dadanya, bukan oleh Allah, oleh malaikat. Setelah itu dia bernyepi diri di Gua Hira mencari Allah. Tapi yang datang kepada dia Jibril alaihissalam dengan membaca satu ayat. Ayat yang pertama, bacalah Al-Iqra, bukan Allah, tetapi Jibril alaihissalam. Ini beliau latih sampai 11 tahun, maka dia Isra Mi'raj yang pertama. Dia ditawari oleh Jibril. Kalau ada pendengaran dan penglihatan, Jibril memberitahu, jangan didengar, jangan dilihat, maju terus. Andai kata Jibril tidak ada sebagai pembimbing, tentunya Rasulullah tidak mendapat bimbingan. Allah memberikan bimbingan tersebut. Itulah Rasul. Antara Rasulullah dengan Allah ada namanya pembimbing rohani. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Bahkan justru Jibril alaihissalam kerjanya adalah menyampaikan wahyu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu itu secara langsung, tentu Jibril alaihissalam tidak ada kerjaan. Kalau pesan dari Allah melalui Jibril, bagaimana pula pesan umat kepada Allah? Kalau kita mendengar berbicara dengan saudara kita ke Samarinda melalui telepon, dia menelepon kita, tentu kita menjawabnya dengan telepon tersebut. Itulah yang kita laksanakan. Rasul telah menunjukkan Rasul lain. Antara Allah dengan Rasul ada namanya satu unsur lagi yang disebut dengan Ruhul Amin, Ruhul Kudus atau Jibril. Bagaimana pula di zaman sahabat? Apabila sahabat akan kubur, selalu Rasul berkata, kalian bersama-sama di surga. Andai kata Rasulullah katakan, kalian nanti di surga tidak bersama-sama, tentu mereka akan tidak mau masuk surga. Begitu juga neraka yang tidak sanggup membakar orang yang beriman. Kenapa dia tidak sanggup? Di dada orang yang beriman ada banyak kekasihnya, yaitu Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat ketika dia meninggal dunia, apa katanya? Saya telah dipanggil oleh Rasulullah. Nampak di situ adanya kedekatan yang sangat hebat antara sahabat Rasul dengan Rasul. Sehingga Rasulullah berkata, barang siapa yang bermimpi kepada Rasul adalah bermimpi yang sebenar-benarnya mimpi.
Karena wajah Rasul tidak dapat ditiru oleh syaitan sekalipun. Kita mengetahui apa yang ada pada Rasul, perbuatan Rasul, perkataan Rasul itu adalah petunjuk daripada Allah. Hal ini nampak kepada kita. Sahabat melaksanakan bimbingan rohani kepada Rasul. Begitu pula dalam dunia metafisis, dalam dunia batinia. Apabila orang menyepi diri tanpa bimbingan rohani, lama-lama orang itu istilahnya jadi orang pandai, mengetahui hal-hal yang jauh, hal-hal yang gaib. Kita mesti mengetahui bahwa manusia tidak akan bisa pandai. Pandangan matanya sudah terbatas, pendengarannya, penglihatannya, penciumannya terbatas. Kalau dia pandai, ada yang memberitahu. Yang memberitahu ini kalau tidak yang apa, ini pasti yang batal. Makanya jadi orang pandai mereka itu tentu dapat unsur yang batal kalau menyepi diri sendiri. Hal ini dibuktikan pula oleh Bapak Letnan Jenderal Azwar Anas, seorang Menko Kesra, sebelum dia jadi Menteri pula Kabinet Pembangunan, 2 kali jadi Gubernur Sumatera Barat. Banyak alim ulama yang dia kenal, ketua Tarbiah, ketua MJI, segala macam alim ulama. Pada suatu hari dia di Mekah. Karena dia menteri boleh masuk ke Ka'bah. Tiba-tiba dia lihat semua dunia hilang, Ka'bah pun hilang. Hanya ada 1 orang. Siapa Anda? Kata Pak Anwar. Saya Nabi Muhammad SAW. Ditanya kepada ulama saya di Indonesia, semua mengatakan beruntung. Pak Anwar beruntung. Tetapi hatinya tetap bertanya-tanya. Akhirnya berjumpa dengan ayah Nabi. Ayah Nabi kita tersenyum. Masuk tarikat dia nanti kalau datang yang mengaku Rasulullah. Ingat saja diri saya yang bakal pasti lari. Datang lagi, dia teringat kepada ayah dan guru, lari yang mengaku Rasulullah. Karena ternyata yang bakal takut kepada yang channel Rasulullah sendiri. Lalu mengatakan kepada seluruh ulama telah mengatakan itu bagus. Tepuk tangan ke ayah dan guru. Yang berikutnya Ratu Alam Shah Prawira Negara waktu jadi Menteri Agama. Saya mengambil contoh 2 saja. Tiba-tiba anaknya yang bernama Kulia Alam Shah merasa dalam dirinya ada Tuhan. Ada Tuhan. Kalau ke Mekah pun ada merasa dia ada Tuhan. Oleh si bapak ragu. Saya ingin mengobat anak saya. Apa kata anak Kulia Alam Shah? Jangan Pak. Kata Tuhan yang dalam diri saya, kalau saya dibawa kepada kiai-kiai ini meninggal nanti. Tak percaya Pak Alam Shah. Diobatkan oleh seorang kiai, meninggal kiai. Cari kiai yang lain, meninggal. Pak Alam Shah ini Menteri Agama. Terkenal semua kiai dan alim ulama yang besar, tetapi dia juga menelepon ayah dan guru. Pak Guru, ini masalah anak saya. Bawa kemari. Tapi kiai sudah banyak meninggal. Oh enggak, itu pekerjaan saya. Kata ayah baru. Apalagi saya sudah tidak lama sport. Seperti Muhammad Ali sudah tidak lama bertanding. Lawan saya sudah tak ada lagi. Ini barangkali lawan saya. Ayah guru pun mulai mengamalkan ilmunya. Ayat suci Al-Quran dipersiapkannya dengan cara frekuensinya. Datang Pak Alam Shah dan keluarganya menginap di Ansor yang buruk itu. Karena anaknya sudah susah kali menginap. Di hotel tak mau lagi dia. Anaknya dibawanya. Diobat oleh ayah dan guru. Akhirnya baik anak tersebut. Apa kata ayah dan guru? Sudah saya persiapkan semua senjata pamungkas saya. Rupanya nggak begitu besar jadi rupanya. Datang pada khalifah-khalifah ayah, bukan lawannya. Tidak besar ayah dan guru, sangat besar. Cuman ayah dan guru maha besar. Itu bukan. Inilah yang menunjukkan kepada kita dalam praktek metafisika pun kalau tidak ada musik, ada musiknya. Dan 3 hal ini nampaklah kita.
bahwa tarekatullah ini berdiri daripada 3 hal. Zikir yang berzikir berlingkar dan ada yang muslim. Dalilnya dalil daripada rasul-rasul, dalil daripada sahabat. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya malu pada Rasulullah, saya tak mencintainya. Dalam kamar kecil masih ada dia. Konon lagi kalau dia mau mati. Rasulullah begitu juga ketika dia meninggal dunia. Telah datang sahabatku membawa kamu. Nah, nampak kepada kita dalam kehidupan kenyataan pun, kalau nggak ada mursyidnya pasti datang mursyid yang lain. Seperti yang dialami Pak Azwar Anas dengan alamnya. Maka itu bagi orang yang berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, orang tersebut mesti pernah berjumpa hidup. Kalau kita berjumpa dengan Nabi, mengatakan Nabi, jangan kita percaya, karena kita tidak pernah berjumpa hidup dengan Nabi. Inilah tarekatullah itu. Diamalkan Nabi, diamalkan oleh dia ini bersama-sama oleh para sahabat. Sahabat ini sangat mengasihi Rasulullah. Rasulullah ini selaku pimpinan rohani telah memiliki makam yang tinggi. Apa makamnya itu? Rasulullah ini pernah dikepung musuh. Dikepung musuh yang banyak. Setelah itu oleh Rasul, sehingga turun ayat suci. Kalau lebih lama dari pengepungan itu, mungkin banyak di antara kalian yang telah membuka. Begitu beratnya pengepungan itu. Musuh yang jauh lebih kuat dan tersusul. Rasulullah umat ini comot-comot dari mana-mana, yang tak pandai perang. Oleh Rasul diambilnya segenggam pasir pada perang Al-Ahzab, dilemparnya musuh itu. Besok apa yang terjadi? Datang angin taufan, memporak-porandakan kemah musuh, sehingga tentara musuh menjadi takut pulang kembali ke pangkalan. Waktu itu diambil over oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar ya Rasulullah, tetapi aku. Karena Allah yang melempar. Alam semesta tunduk. Kun kata Allah, alam semesta mengikut. Fayakun terjadi. Kalau sudah Allah melempar, maka alam semesta akan ikut. Inilah orang yang mengasihi Rasulullah pada hakikat yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Rasulullah lama-lama dikasihi Allah. Orang yang marah pada Rasulullah, Allah akan memaklumkan perang pada orang yang melawan Rasul. Sahabat-sahabat yang mengasihi Rasulullah mulai berlaku hukum itu. Dia dikasihi Allah pula, maka dia menjadilah pewaris Rasulullah. Dari jemaah yang turun-temurun, itulah yang terjadi. Maka kaliber daripada seorang mursyid itu mesti demikian, menyalurkan ke atas. Demikian kata yang maha mulia ayahanda guru kita. Ubudiyah sifatnya. Apa kata ayahanda guru kita? Bukan engkau yang melempar ya Rasulullah, tetapi aku kata Allah. Bukan engkau yang berkarya ya Rasulullah, tetapi aku. Sehingga apa kata ayahanda guru kita? Bukan kita yang memimpin tawayu, ayah guru membilang dirinya, tetapi yang atas. Itu yang terasa kepada dia, hai anak-anakku. Tepuk tangan kita. Itu tugas ayah anda guru. Panabilahnya dialirkan daripada yang atas. Yang barisan ahli silsilah yang ke atas itu adalah satu kesatuan. Sesuai dengan sabda Rasul, al-ulama waris warasatul anbiya. Mewariskan ilmu Rasul, bukan hanya fikihnya, bukan hanya tarbiyahnya, bukan hanya usuluddinnya, tetapi tentunya juga kerohanian, karamahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah yang berbahagia. Akhirnya oleh masyarakat, orang-orang yang berzikir itu disebutnya gurunya. Pada zaman Abu Yazid al-Bustami, lihat amalan siapa? Amalan Taifuriyah. Karena dia orang Taifuriyah. Kepada sampai kepada Abu Khalid Fajwani, amalan mana? Amalan Khwarizmiyah.
Ketika sampai kepada Bahauddin Naqsyabandi disebut amalan Naqsyabandiyah. Berpindah ke Baghdad, seorang pengamal yang hebat Khalid Kurdi disebut dengan tarikat Khalidiyah. Akhirnya mungkin suatu saat di daerah sini tarikat mana itu? Tarikat Mujibul Amin Bontang dalam masyarakat. Bukan lagi nama Naqsyabandi. Nampak kita nama itu adalah orang yang memberikan namanya, murid yang memberikan namanya kepada amalan daripada gurunya. Yang intinya adalah berzikir menyebut nama Allah, berlingkar dan dipimpin oleh seorang wali musik. Maka itu wali musik itu tentunya adalah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dia, tentu ada penggantinya yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Berdasarkan itu hadis Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah, yang memberikan syafaat di akhirat kelak, bukan tanggung-tanggung itu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya, para syuhada, dan para ulama al-nabi. Maka tentunya sebagai kawan rohani kita, imam rohani kita, tentu adalah orang-orang yang sederetan dengan Rasulullah yang disebut dengan al-ulama wal anbiya. Itu salah satu kunci tarikat yang terpenting. Siapa mursyid kita itu? Dalam hal ini kita tentu merujuk kepada ayat dari ibu kita. Syarat orang mursyid itu banyak. Tadi telah kami katakan, kami secara zahiriyah berbicara secara ilmu pengetahuan. Yang pertama, dicerdikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main ayah dan guru cerdiknya, walaupun dia sarjana fisika, kimia, atom, tetapi dia bisa menerangkan agama lewat praktek. Nanti dia bilang Jibril alaihissalam begini isyaratnya. Kita baca di hadis memang persis. Itu malaikat maut yang membawa roh satu orang murid saya. Dia membawa kantong. Tak pernah ayah dan guru baca hadis itu. Tetapi besok kita baca kata Rasulullah, malaikat maut membawa kantong untuk menjemput Rasulullah. Ayah dan guru dicerdikan oleh Subhanahu wa taala seperti Rasul dicerdikan. Seorang mudahur umi tetapi bisa mengeluarkan Al-Quran, undang-undang alam, memimpin negara. Bukan hanya ayah dan guru yang cerdik, khalifahnya, petokonya pun cerdik, sehingga berdiri 523 surau dan 15 surau di Malaysia. Kehebatan abang-abang kita betul-betul itu yang dicerdikan Allah, karena gurunya maha dicerdikan oleh yang maha cerdik. Yang kedua, masyhur namanya kemana-mana. Nama ayah dan guru kita itu makin masyhur. Makin masyhur namanya kemana-mana, dikenal di mana-mana. Baru-baru saat ini kaum Yahudi menyelidiki kehebatan Islam zaman dahulu kala. Islamnya hebat. Zaman Turki dulu Bani Uthmaniyah menguasai dunia. Diselidikinya rupanya pengamal zikrullah. Zikrullah ini bukan barang baru. Tahun 1900 itu penuh di Saudi Arabia. Tarikat kita pun di samping Ka'bah pusatnya di Baitullah. Ulama-ulama kita banyak pengamal tarikat yang mengembangkan Islam di Indonesia, termasuk Ali Songo. Tetapi karena tarikat ini, ini ada tarikat ini, nggak bisa tinggal di buku. Dia tinggal di guru. Kalau tidak ada penerus, tarikat mati. Nah ini tarikat. Kalau ilmu agama lain bisa di buku, kalau ini tidak. Tidak ada pengamal yang sidik, silsilah terputus. Nah, karena nggak berkah lagi. Apa kata ayah dan guru kita? Bagaikan tebu yang di ujung sampai di pangkal bentuk serupa, tapi yang di ujung sudah tidak manis. Amalan serupa, adab serupa, tapi bisanya nggak menyenangkan. Nah itulah menurut Yahudi. Mereka melihat, mereka ada seminar di Jakarta, profesor-profesor, karena ada kecenderungan Islam telah mulai kehilangan. Islam telah mulai belajar ilmu tasawuf. Di Saudi Arabia telah boleh tarikat, di Malaysia boleh tarikat. Mereka orang Yahudi ini ahli-ahli mengadakan seminar tentang tarikatullah, peranannya di masa yang akan datang, supaya tahu Islam. Profesor-profesor yang diikutkan. Akhirnya diambil kesimpulan
Salah satu, mana tarikat-tarikat yang terbesar di dunia? Nomor satu tarikat yang terbesar di dunia adalah tarikat yang mulia yang ada dulu. Masyhur namanya kemana-mana, disegani oleh kawan dan lawan. Tentu ayat guru disegani oleh kawan dan lawan sesuai dengan Al-Hadis dan Al-Quran. Tidak ada yang tidak sesuai. Tarikatullah itu ke dalam yang kita lakoni keluar itu sesuai dengan syariat Islam. Karena syariat Islam muncul daripada hasil zikrullah Rasulullah. Pengobatan ayat dan guru itu sesuai dengan ilmu kedokteran modern. Ada pakar-pakar dokternya. Ini tidak perlawanan karena ilmu kedokteran juga ada hukum-hukum Allah juga itu. Jadi kalau kena virus orang ke dokter sama air tawajuh, ya bukan semuanya metafisik ya. Ada penyakit metafisik, ada penyakit fisik, ada penyakit jiwa. Penyakit jiwa terbagi dua. Pertama penyakit jiwa yang kena gangguan jin. Yang kedua penyakit jiwa kena gangguan kehidupan. Umpamanya keluarga, atasan. Setelah itu mungkin sakit jiwa kena sakit kantornya, nah, itu bisa. Tapi itu didoakan ya. Inilah dia sesuai ajaran ayah dan guru itu dengan Al-Quran. Mengambil ilmu dari pola tertentu. Kakek guru kita itu gak tanggung-tanggung, pahlawan nasional, pahlawan yang mendapat bintang, penegak kemerdekaan dan perintis kemerdekaan, ulama terkenal di Sumatera Barat. Di atasnya lagi moyang kita, istilah Medan itu moyang. Gurunya kakek itu namanya moyang. Itu ulama yang besar di Sumatera Utara, mengembangkan agama Islam. Dari orang-orang yang menyembah batu, dia jadikan menyembah Islam. Bukan menurut kita, menurut Institut Agama Islam Negeri. Ini kita di Pertarikah bukan karangan-karangan ayat guru saja. Memiliki sejarah yang jelas, sumber yang jelas, bukti yang jelas, keilmuan yang jelas, mengambil ilmu daripada pola yang tertentu. Inilah kebesaran guru kita, muara yang kita lihat. Setelah itu memberi bekas pengajarannya. Saya hanya mengambil dua contoh daripada Bapak Menteri dan Menteri Agama dan Bapak Menteri Al-Waras yang sekarang bermaksud Raja Menteri. Ribuan kasus seperti ini. Mereka itu beriman bukan pada ceramah-ceramah seperti ini. Mereka itu memiliki kehidupan metafisika. Ada yang mengganggunya secara batin. Ada orang yang diturunkan orang tuanya, ilmu batin. Pilih dia ke ustaz, nggak selesai. Sama yang ada, kalau soal penerangan mana mau dia? Ustaz banyak menerangkan. Ini diselesaikan ayat dan guru secara batin. Memberi bekas pengajarannya. Bagaimana nggak memberi bekas? Dari Sabang, Aceh sampai ke Jayapura ada Surabaya dan guru. Di apapun di Amerika ada suluk. Di Malaysia ada tempat-tempat suluk. Ada juga mereka yang ada guru di Australia. Banyak yang nggak bisa berjumpa secara muka, wajah dan wajah, memberi bekas pengajaran. Itulah secara lahirnya. Secara batinnya, seorang guru muslim itu lain tidak. Telah begitu nol, telah begitu kemudian, sehingga telah berlaku bagi dia ayat tadi. Karena ayat tadi telah untuk rasul, untuk umat. Wa mara mereka di dalam mereka walakin Allah arah. Itu banyaklah. Yang penting guru muslim itu secara batinnya. Untuk itu ayah dan guru menyampaikan banyak beberapa isyarat kepada kita. Pertama, saya dulu pernah menjadi ketua BKK, tapi diberhentikan. Ketua BKK itu kepala, lalu ketua DKS, tapi diberhentikan pada tahun 97. Tahun 2000, saya dinonaktifkan dan jadi ketua BKK. Sampai 2 tahun, sampai tahun 2002. Saya disuruh mengabdi di Batu Gingging. Jadi ketua BKK, saya jadi kepala Ansor, koordinator Batu Gingging. Di situ saya kenal dengan istri saya itu, karena dia mengabdi. Kami jadi koordinator di situ, mengurus anak surau. Ketua BKK itu tinggi juga itu, ketua dari semua BKS. Itulah yang kita
kehidupan kita. Mengenai ayat guru tadi, secara batiniahnya sudah demikian jelas. Ayahanda guru memberikan syarat kepada kita waktu saya jadi ketua DKK. Ayahanda guru, surah ayahanda guru itu berkembang. Apa kata ayahanda guru? Itu dia yang membuat. Kita tidak ikut membuat. Kalau kita ikut membuat, kena kita. Kena kita itu. Dia yang bekerja, kita hanya menonton. Di tempat lain apa kata ayahanda guru? Kita ini adalah orang yang menghambakan kepada Allah, hanya orang yang betul-betul mulia. Seperti contoh, pernah saya waktu muda dulu naik sepeda saya menyeberangi sebuah jembatan. Jembatan itu kecil, panjangnya 60 meter, hanya bisa satu buah bus atau satu buah truk. Saya masuk ke jembatan itu, menyeberang. Di pertengahan jalan saya lihat ada 6 buah bus dari depan saya, kecepatan tinggi, ingin masuk jembatan tanpa memperdulikan saya. Brutal supirnya. Tiba-tiba dia lari pinggir dengan rem yang begitu macet, rem yang begitu pakem, sehingga berbunyi rem itu dan debu mengepul. Ayahanda guru bukan main-main, takut rupanya bus itu kepada saya. Tiba-tiba ayahanda guru melihat ke belakang, rupanya di belakang ayahanda guru masuk 6 buah tank wajah panter. Si bos itu takut pada panter, bukan pada ayah. Ini kalau orang takut kepada kita itu bukan karena kita, takut kepada Allah, itu bukan Allah. Begitu juga ayahanda guru kita. Sampai ayahanda guru kita itu berkata, pada suatu saat yang kalian ikut itu sebenarnya adalah Nurul Alanuri, saya membawanya. Sampai demikian ayahanda guru kita. Untuk itu datang, kita mesti sempurna ubudiyah, sempurna ilahi atau maksudnya. Ini saya minta ampun kepada ayahanda guru. Karena saya sebut nama dia. Terpaksa saya sebut nama dia karena supaya enak cerita lagi saja. Dilihat orang itu bentuknya masih kadulnya ya. Tapi kalau dipegangnya sudah 225 juta volt itu tepuk tangan. Seperti kita megang wayar listrik ya kan? Wayar listrik itu besar. Kita pikir wayar listrik juga. Tapi dia enggak, memang bentuknya wayar, tapi yang menyengatnya dari sana. Itulah guru mursyid kita secara batiniah yang betul-betul sempurna menchannelkan ilmu itu. Kita sangat bersyukur, karena guru mursyid yang seperti ini sekarang itu tak ada lagi. Pernah satu contoh saya menceritakannya, ini pula di Bontang pula, surau lain yang saya ceritakan. Pada tahun 1974, ayahanda guru itu ada satu orang pasien, orang besar yang sakit dia kemana-mana. Penyakit dia ini dalam dirinya ada 2 orang. Yang 2 orang ini selalu bertengkar. Satu bilang A, satu bilang B. Artinya begini, lahirnya satu, badannya kembar, rohnya kembar, kan aneh pula. Badannya satu, rohnya 2. Jadinya semua keputusannya tetap 2. Ini orang kaya raya menteri tetap 2. Besok hari ini bilang iya, besok bilang tidak. 1 menit bilang iya, 1 detik bilang tidak. Dia bingung semua kekayaannya. Rupanya ini jin yang sangat besar. Ayahanda gampang saja, channel jin itu dipindahkan kepada ayahanda dulu kita. Masuk ke ayahanda dulu, agak bergoyang sedikit. Karena mempengaruhi pula ayahanda dulu. Sedikit saja ayahanda, 1 detik saja datang goyang itu, 1 kata saja ya, buat selesai. Berapa kata ayahanda dulu? Dia Tuhan. Kalau Tuhan kayak ini bergoyang, siapa lagi ada orang di dunia? Langsung berhenti. Kalau saya berhenti seorang digoyang, tentu tak ada 5.000 di dunia, langsung diberhentikan Tuhan. Begitu kehebatan ayat. Padahal yang itu bukan memgoyang ayat, hanya menunjukkan saja apa yang datang kepada anakku. Ayat sebut begitu langsung berhenti. Apalagi ayat keluarga
ilmunya yang lain. Maka itu ayah dulu sebagai seorang wali muslim itu, waktu dia jalan di Pantura itu, terjadi dua kejadian. Yang pertama di pantai selatan, tiba-tiba orang-orang terkejut, ayah diam. Ayah bilang, berapa menit, ayah bilang, ada satu makhluk wanita yang besar memberi hormat kepada ayah tadi. Dalam pandangannya yang begitu jauh lebih besar daripada dia. Itulah dia penguasa laut selatan. Beri hormat, sungkem baru dia tinggi. Tetapi ketika dia balik, ekornya itu seubuk mata memandang gak habis-habis. Besar ekornya itu. Sisiknya itu sebesar-besar rumah. Sisiknya saja. Belum lagi apanya itu. Nah, itu takut pada ayah tadi. Sampai di sana tumpang pula satu pokok besar yang ratusan tahun. Yang besarnya itu kira-kira sebesar truk atau 5 kali truk besarnya. Tumbang. Masyarakat lari ke sana. Karena berkata yang tua-tua, kalau ini tumbang ada wali yang lewat. Ada wali yang lewat. Orang semua mencari wali. Ngapain ke sana? Kata ayah perlu lari. Mereka menunggu wali. Ayah bilang, kalau itu saya pun kejar juga ke sana. Padahal yang bilang ini yang wali. Itu bukan. Ini saya menceritakan dari segi batinnya, itu kaliber guru kita itu. Mesti dia tidak ada tolak bandingannya. Kalau enggak sampai dekat sana, enggak sampai dekat sisi ilahi. Bersyukur kita masih mendapatkan wali yang mursyid seperti itu. Ini kita amalkan dengan keras, kita amalkan dengan sungguh-sungguh, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Abang-abang sekalian yang berbahagia, ayah guru kita telah secara zahirnya telah berpulang, tapi secara batinnya tidak pernah berpulang, dan kita tidak perlu takut. Karena suatu saat kita memang dipersiapkan untuk berpisah secara zahirnya. Itu memang kawinan hidup. Kita kan nanti pulang. Kita nanti kembali. Biasanya memang demikian kawinan hidup. Timbul kita menjadi persoalan kita. Bagaimana kita ini? Ayah guru terkenal sebagai ahli silsilah yang ke-35. Siapa yang ke-36? Bagaimana sebenarnya skop yang ke-36? Ini perlu juga saya sampaikan bahwa tarikatullah ini sebenarnya jauh lebih luas dari masalah 36. Ini jauh lebih luas dari masalah ke-35, ke-36. Bukan itu persoalan tarikatullah. Maka untuk itu saya sampaikan sedikit slide nomor 1 dulu.